Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas yang berikutnya yaitu tentang membran plasma. Ingat untuk memutar video pembelajaran tentang lipid ya. Tujuan pembelajaran kali ini kita spesifik membahas tentang struktur membran sel, bagaimana susunan membran sel. Kita kemarin sudah membahas tentang lipid, tentang fosfolipid, tentang protein di membran ya, serta fungsi dari membran sel dan bisa juga kita membahas tentang sifat semipermeable membran. Mari kita pelajari bersama. Berikutnya kita akan membahas tentang membran sel. Ini pembahasan subtopik yang kedua antara lipid dengan membran sel. Membran sel ini adalah lapisan yang memiliki 3 jenis molekul lipid. Ada apa saja? Ada fosfolipid, yaitu lipid yang tadi mengandung gugus fosfat, kemudian ada kolesterol, dan ada glikolipid. Glikolipid yaitu lipid yang melekat pada karbohidrat. Membran sel terdiri dari lapisan ganda, maka disebut bilayer, dua layer lapisan dari molekul fosfolipid. Lipid bilayer, kalau di buku disebutnya begitu. Jadi membran sel merupakan lipid bilayer dengan molekul protein di antara lapisan fosfolipid ini. Membran sel ini memiliki ketebalan yang bervariasi antara 7,5 sampai 10 nanometer. Model terbaik, ilustrasi terbaik untuk membahas struktur membran sel adalah fluid mosaic model, yaitu model mosaik cair. Bahwa menurut model ini, menurut ilustrasi ini, molekul fosfolipid mendominasi permukaan membran dan di dalamnya ada protein integral ya, yang mengapung di antara untaian fosfolipid. Ini gambaran struktur membran sel ya. Itu yang kepala biru adalah kepala polar dari fosfolipid. Yang kuning adalah ekor fosfolipid. Mereka berhadap-hadapan maka membentuk lipid bilayer. Ya, paham ya? Jadi fosfolipid ada 2 lapis berhadap-hadapan akan membentuk lipid bilayer. Di antara lautan lipid bilayer ini ada protein ya. Ada peripheral membran protein, ada protein integral, kemudian juga ada karbohidrat. Apa yang kita lihat? Ada glikoprotein ya. Kemudian yang menandakan glukosanya itu adalah yang bundar hitam. Kemudian ada oligosakarida, ada glikolipid ya. Jadi macam-macam yang tertanam di lautan lipid bilayer. Fungsinya banyak, ada yang sebagai reseptor, ada yang penanda spesifik, kemudian ada sebagai porus, tempat masuk, contoh tempat masuk ion natrium, ion kalsium, kalium, bahkan bisa tempat masuk air dan sebagainya. Jadi membran sel ini memisahkan, membentengi sisi dalam sel dengan sisi luar sel. Jadi cytoplasmic site dan extracellular site. Ini gambaran membran lipid ya, yang A, B, C, D, E, F, G, H. Ada gambarannya
Gambarannya adalah fosfatidil inositol seperti itu, kemudian ada sphingomyelin, ada ganglioside, kemudian ada fosfatidil etanolamin, ada cerebroside, ada fosfatidilkolin, kemudian ada kolesterol yang simple, ada juga fosfatidilserin. Ini contoh-contoh dari lipid yang berada di membran. Selanjutnya, ya, tadi kita sudah singgung sedikit bahwa struktur dasarnya adalah fosfolipid bilayer. Ini membentuk penghalang stabil antara dua kompartemen, dua ruang cairan, yaitu cairan bagian dalam sel, cairan intraseluler, dan cairan luar sel atau cairan ekstraseluler. Protein yang tertanam atau protein integral dalam fosfolipid bilayer berfungsi sebagai transportasi molekul spesifik dan sebagai penanda sel. Ini fosfolipid yang berada di membran sel memiliki animasinya memiliki gugus kepala hidrofilik karena dia mampu bersinggungan dengan cairan ekstrasel maupun cairan intrasel. Sedangkan ekornya, ekor hidrokarbon, dia bersifat hidrofobik, hidrofobia air, maka dia disembunyikan. Ya, yang keluar yang berkorelasi berhubungan dengan cairan ekstraseluler dan cairan intraseluler adalah bagian kepala yang bersifat hidrofilik. Kemudian bagian ekor disembunyikan karena dia bersifat hidrofobik. Fungsi dari membran sel adalah self-sealing, membatasi diri, ya, membungkus diri sendiri. Memiliki ujung kepala yang polar, tadi bersifat hidrofilik atau suka air, dan kepala inilah yang menghadap keluar. Kepala hidrofilik terletak di antara permukaan luar dan dalam karena mereka tadi ekornya berhadap-hadapan. Jadi kepalanya bisa berada di permukaan luar, bisa berada di permukaan dalam. Permukaan luar ya ketemu dengan cairan ekstraseluler. Permukaan dalam sel ketemunya dengan sitoplasma. Lapisan fosfolipid bilayer juga memiliki ekor tadi ya, kaki, ekor fatty, asam lemak ya. Jadi ekor asam lemak yang dia bersifat hidrofobik. Dia takut air, dia membenci air. Makanya dia berada di bagian dalam membran yang dilindungi kepala. Ekor hidrofobik ini membuat membran sel kedap terhadap molekul-molekul yang larut dalam air, sehingga baik dari cairan ekstraseluler maupun cairan intraseluler, molekul-molekul yang larut dalam air akan kesulitan menembus membran sel karena ekor membran sel ini tidak memperbolehkannya. Ya, dengan demikian mencegah lewatnya molekul ini secara bebas. Harus ada yang membantu. Ya. Namun zat tetap harus dipertukarkan, tetap harus ada transportasi keluar ke dalam. Itu untuk upaya bertahan hidup dan tetap berfungsi dari sel tersebut. Maka tadi ada protein-protein khusus yang fungsinya salah satunya sebagai alat untuk transportasi. Ini gambaran lipid bilayer dari fosfolipid ya. Selalu diingat contoh yang mudah, sel bentuknya bulat, tidak semua sel bulat ya. Tadi kita juga di pembahasan yang pertama tentang lipid,
sel usus bentuknya kotak. Ya, sel hepatosit bentuknya segi 8 ya. Jadi tapi secara umum lah kita lihat bahwa bentuk sel bundar di mana membrannya itu seluruhnya adalah lipid bilayer. Dia mempunyai kepala yang polar, sifatnya hidrofilik, dengan ekor yang non-polar, yang sifatnya hidrofobik. Di kepala dia memiliki muatan negatif, sedangkan di ekor dia tidak mempunyai muatan. Kita bahas tentang klasifikasi dari protein membran, yaitu ada protein integral dan protein perifer. Protein integral ini terbenam erat di dalam lapisan lipid bilayer, sedangkan protein perifer melekat secara longgar, bisa saja hanya bagian dalam atau hanya di bagian luar membran saja. Untuk protein integral ini melekat pada membran, jadi tembus di lipid bilayer itu, mereka dapat membentuk saluran. Saluran ini memungkinkan untuk pengangkutan bahan untuk masuk dan keluar sel. Contohnya adalah voltase gate ion channel. Saluran seperti ini memungkinkan mengangkut ion kalium, ya, kemudian juga ada tipe reseptor sel T, ya, ada lagi reseptor insulin. Jadi selain sebagai saluran juga sebagai reseptor-reseptor. Ada reseptor sel T, sel B, reseptor hormon, contohnya reseptor hormon insulin, serta neurotransmitter lainnya. Untuk protein perifer, protein ini melekat sementara pada membran sel. Tadi bisa di bagian luarnya, bisa juga di bagian dalamnya. Dapat berinteraksi dengan protein lain atau dalam membran lipid bilayer. Penyusun protein perifer ini ada glikoproteinnya, yaitu karbohidrat yang melekat pada protein. Untuk fungsi membran plasma, tadi kita pahami kembali bahwa membran plasma itu sifatnya semi-permeable, selektif semi-permeable. Ini artinya bahwa ada beberapa molekul dapat berdifusi, dapat keluar masuk, melintasi lapisan fosfolipid, tetapi yang lainnya tidak bisa karena sifatnya selektif. Membran plasma memungkinkan beberapa zat dapat bergerak keluar masuk sel, tetapi membatasi yang lainnya. Bagian lipid bilayer dari membran dapat menyerap air atau molekul yang sifatnya nonpolar, ya, lipidolable. Jadi dia nonpolar, bisa larut dalam lemak. Contohnya asam lemak, vitamin A, D, E, K, kemudian ada steroid, ada oksigen, dan karbon dioksida. Selain itu, lipid bilayer ini, membran lipid bilayer ini tidak permeable terhadap ion, tidak memberikan izin, ya, untuk ion keluar masuk tanpa bantuan. Juga pada molekul-molekul polar yang besar, contohnya adalah glukosa dan asam amino. Jadi ion glukosa, asam amino itu tidak bisa langsung tembus membran plasma. Itu makna dari selektif semi-permeable. Bahan yang larut dalam air yang ukurannya kecil dan menengah bisa saja melintasi membran dengan bantuan protein integral. Beberapa protein integral tadi di awal ini membentuk saluran ion yang bisa dilalui
secara spesifik. Contoh, saluran khusus untuk ion kalium, saluran khusus untuk ion natrium, saluran khusus untuk ion kalsium, dan seterusnya. Protein membran lainnya bisa bertindak sebagai pembawa atau disebut transporter yang berubah bentuk ketika mereka akan memindahkan zat spesifiknya. Jadi transporter pun sifatnya spesifik. Oh, saya sebagai transporter glukosa, saya transporter hormon, dan sebagainya. Molekul besar ini seperti protein tidak dapat melewati membran karena protein, ingat protein, glukosa itu sifatnya polar. Ya, jadi dia bisa ditransportasikan dalam bentuk vesikel, kantung vesikel, jadi melalui eksositosis ataupun endositosis. Untuk molekul gas, ya, molekul dan gas yang hidrofobik, yang kecil, hidrofobik, dia takut air tetapi kecil. Contohnya adalah oksigen dan karbon dioksida. Ini bisa tembus, bisa melewati membran dengan cepat. Molekul polar yang kecil, ya, contohnya adalah air dan etanol. Ini juga bisa melewati membran tetapi dengan lambat. Jadi air dan etanol walaupun sifatnya dia polar tetapi karena kecil mereka bisa melakukan tembus lipid bilayer tapi dengan lambat. Membran sel membatasi difusi muatan molekul yang bermuatan tinggi. Ya, yang bermuatan tinggi contohnya tadi ion, dan membatasi molekul besar yaitu gula, glukosa, dan asam amino. Bagian dari molekul-molekul ini tergantung, ya, proses keluar masuknya tergantung pada protein transport. Protein transport membran ini bersifat selektif, ya, spesifik dan selektif terhadap molekul yang akan dipindahkan. Protein transport glukosa ya hanya akan digunakan oleh glukosa saja, tidak bisa digunakan oleh asam amino. Ya, spesifik dan selektif. Protein ini juga mengangkut beberapa nutrisi melawan gradien konsentrasinya, sehingga ketika molekul melawan gradien konsentrasinya, mereka membutuhkan energi dalam proses perpindahannya. Kemampuan untuk mempertahankan gradien konsentrasi dan kadang-kadang memindahkan bahan melawan gradien konsentrasi ini sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi tetap semuanya bisa keluar masuk, tidak hanya masuk saja tidak bisa keluar. Ketika maksud dari gradien konsentrasi itu seperti ini. Ketika ion dia paling banyak di luar, maka di luar sel itu konsentrasinya tinggi. Sedangkan di dalam sel itu konsentrasinya rendah. Paham ya? Saya ulangi. Ketika sebuah ion contohnya di cairan ekstraseluler tinggi, maka di cairan intraseluler cenderung akan rendah. Jadi melawan gradien konsentrasi ketika dari dalam yang konsentrasi rendah menuju keluar. Itu melawan. Dari yang longgar kok dia masuk ke yang padat. Itu namanya melawan gradien konsentrasi. Sedangkan dia mengikuti mempertahankan gradien konsentrasi, mengikuti perbedaan konsentrasi, akan sangat mudah, ya, ion dari yang padat, dari ekstrasel, misal yang padat tadi jubel-jubelan karena saking padatnya, dia menuju ke yang intrasel, lolos gampang karena intrasel tadi masih longgar. Paham ya maksud dari gradien konsentrasi? Oke, next. Berkat hambatan dari membran dan transportasi protein ini, sel dapat mengakumulasi nutrisi dalam konsentrasi
yang lebih tinggi dibandingkan yang ada di lingkungan sekitarnya. Protein transmembran lainnya memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan komunikasi. Ada protein yang mengikat sinyal. Sinyalnya berupa hormon bisa, mediator imun juga bisa. Protein integral ada yang disebut sebagai reseptor. Reseptor ini mengenali, kemudian mengikat ligan atau molekul spesifik untuk mengatur berimbas pada fungsi selulernya. Contoh reseptor yang gampang ya insulin. Contoh reseptor lainnya reseptor estrogen, reseptor progesteron, reseptor sel B, sel T. Ada beberapa protein integral yang bertindak juga sebagai enzim. Jadi sudah banyak ya kita bahas tadi apa fungsi-fungsi membran plasma juga terkait dengan protein-protein yang ada melekat di membrannya. Yang lainnya yang kita bahas sekarang adalah protein integral yang bersifat sebagai enzim. Ini fungsi enzim secara umum mempercepat reaksi kimia. Pengikatan ini menyebabkan perubahan konformasi, perubahan bentuk pada protein tersebut, mentransmisikan sinyal ke molekul messenger di intraseluler. Protein reseptor bersifat tetap spesifik selektif terhadap molekul yang diikatnya. Protein enzim pun juga spesifik. Ada glikoprotein dan glikolipid. Ini glikoprotein dan glikolipid sering berfungsi sebagai penanda identitas sel. Mereka memungkinkan sel untuk mengenali sel-sel lain dari penanda ini, ya, selama proses pembentukan jaringan, atau untuk mengenali dan merespon sel asing yang berpotensi bahaya. Membran membentuk banyak struktur yang berbeda secara morfologis, ya. Jadi secara umum membran plasma adalah membran yang membatasi cairan ekstraseluler dengan cairan intraseluler. Dan di dalam intraseluler, di dalam sitoplasma, membran ini akan melingkar lagi membentuk struktur yang berbeda lagi. Ini disebut sebagai organela. Jadi di dalam sitoplasma sel kita akan ada organela. Contohnya apa? Mitokondria, retikulum endoplasma, kompleks Golgi, lisosom, peroksisom, dan nukleus, di mana setiap organela ini memiliki membran. Jadi, apabila terjadi perubahan struktur membran, maka akan mempengaruhi keseimbangan cairan dan elektrolit intrasel ekstrasel sehingga memungkinkan dapat mempengaruhi seluruh proses di dalam sel tersebut.
Ini kita bahas tentang permeabilitas membran. Apa saja yang bisa melewati membran? Ada aktif transport, ada pasif transport. Kita pelajari bersama. Ini untuk diagram yang pertama, ada small molecule, ya, small molecule contohnya yang sifatnya apolar. Apolar itu tidak mempunyai dia tidak mudah larut ya. Ada gas oksigen, ada nitrogen, kemudian ada bensin ya. Small molecule ini yang apolar ini bisa bebas keluar masuk ya ke dalam ataupun keluar sel melewati membran ya. Jadi karena dia bentuknya kecil dan sifatnya apolar, oksigen, nitrogen, dan bensen bisa bebas keluar masuk. Demikian juga yang sifatnya polar, walaupun polar tetapi dia uncharged. Dia polar, larut dalam air, dan tidak memiliki muatan, uncharged. Jadi ada air, H2O, ada urea, ada gliserol, kemudian ada gas CO2 serta gugus amin NH3 ya. Nah, yang small molecule polar uncharged ini juga bisa bebas free diffusion, bebas keluar masuk. Selanjutnya ada large molecule, ada molekul yang besar yang sifatnya polar, dia larut air tetapi tidak bermuatan. Contohnya adalah glukosa. Jelas ini tidak bisa melewati membran dengan bebas. Karena apa? Karena molekulnya besar dan karena dia sifatnya larut air, di mana membran sel bagian ekor yang kuning-kuning itu adalah hidrofilik, maka tidak bisa dilewati oleh molekul besar yang sifatnya polar. Juga demikian, molekul besar yang lainnya adalah asam amino, nukleotida, serta ion-ion di mana dia punya charge. Baik itu charge positif, ada hidrogen, ada natrium, kalium, magnesium, kemudian kalsium ya, dan amin. Itu tidak bisa. Muatan negatif pun juga demikian. Ada ion bikarbonat, ada klorida, ada fosfat, hidrogen fosfat. Ini tidak bisa karena satu, molekul besar. Dua, dia polar. Tiga, dia bisa bermuatan. Ya. Jadi mereka tidak bisa bebas melewati membran. Bagaimana untuk bisa melewatinya? Kita bahas selanjutnya. Nah, ada yang namanya fasilitas difusi. Jadi difusi terfasilitasi, difusi difasilitasi. Di permukaan membran ya, di permukaan membran sel itu terlihat charge-nya positif ya, itu bisa berubah ya. Kemudian itu charge-nya positif, di bagian internal charge-nya negatif. Nah, untuk yang tadi tidak bisa bebas melakukan migrasi difusi dari luar ke dalam dan sebaliknya, dari dalam keluar sel, mereka bisa menggunakan channel protein. Dengan channel protein ini dia spesifik dengan yang diangkut, maka ketika ada aktivasi molekul itu bisa masuk. Contoh yang menggunakan channel protein adalah natrium ya, kemudian kalium, glukosa, free fatty acid itu bisa menggunakan free fatty acid menggunakan glukosa yang menggunakan channel protein. Kemudian ada transporter. Transporter ini sifatnya ada dua, ada symporter, ada symporter dan ada uniporter, ada antiporter. Nah, symporter dan antiporter. Makna dari symporter itu bahwa
pembawa. Transporter itu kan pembawa. Jadi ada yang membawa, menggandeng pembawa satu gitu. Menggandeng molekul A. Ya, jadi 1A itu kalau namanya simporter sama-sama arahnya, sama-sama keluar atau sama-sama masuk ke dalam sel. Kalau antiporter berlawanan arah. Molekul 1 itu masuk sedangkan yang dibawanya malah keluar. A-nya malah keluar. Ya, jadi berkebalikan. Contoh yang sifatnya simporter itu adalah glukosa dan natrium. Jadi glukosa untuk masuk ke dalam sel itu membutuhkan natrium bersama-sama, ya, berikatan bersama-sama. Itu namanya simporter. Contoh yang menggunakan mekanisme antiporter adalah pertukaran natrium dengan kalium. Jadi natriumnya masuk, kaliumnya keluar. Ya, itu termasuk transporter. Kemudian ada perubahan charge, ya, perubahan charge. Dengan perubahan charge ini menyebabkan transporternya, pintu transporter itu bisa terbuka dan tertutup. Itulah difusi terfasilitasi. Kemudian untuk yang menuruni gradien konsentrasinya saja, di gambar yang sebelah kanan ada high concentration, kemudian ada low concentration, di mana yang high ini banyak, berarti dia akan mudah saja, ya, melakukan difusi menuju ke konsentrasi yang rendah. Untuk transport aktif maknanya adalah transfernya membutuhkan energi. Energi di dalam tubuh kita adalah ATP, ya. Kalau di gambar ini, gambarnya itu yang ada P-nya 3. Itu ATP, adenosin yang kuning, trifosfat, fosfatnya dengan lambang bundar-bundar 3, ya. Molekul untuk masuk atau keluar ke dalam sel, misal natrium, kalium, ATPase, ada pintu yang spesifik seperti itu. Natrium, kalium, ATPase. Jadi natrium untuk bisa masuk ke dalam sel harus membutuhkan ATP. ATP akan digunakan untuk memfosforilasi dari channel tersebut, dari pintu tersebut, sehingga dia akan berubah menjadi ADP, adenosin difosfat. Ketika ada fosforilasi, gambar yang tengah itu P-nya menempel pada channel, kemudian maka channel itu akan menjadi transport dari natrium atau ion-ion apapun yang spesifik. Begitu saja dari saya, ini yang terkait dengan membran sel. Silahkan pelajari dari berbagai sumber yang lainnya. Bila ada pertanyaan diskusi, kita aktifkan di forum diskusi. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf bila ada ilmu yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.